Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pajak kelas 11. Sebelumnya kita telah membahas tentang ini tarif-tarif pajak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Oke, baik. Selain pajak, di Indonesia itu ada beberapa pungutan resmi. Nah, jadi pungutan resmi selain pajak. Nah, kita lihat apa yang membedakan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, ia adalah retribusi. Nah, retribusi itu adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dan jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu dari. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu kalau diretribusi itu tidak ada unsur paksaan. Nah, kalau dipajakan itu ada sifatnya adalah memaksa. Nah, kemudian pembayar ini tergantung kemauan si pembayar. Kemudian yang ketiga ini tidak selalu menggunakan undang-undang. Nah, kontraprestasi atau balas jasa langsung dirasakan si pembayar. Nah, contohnya untuk pembayaran listrik, kemudian anggaran air PDAM, jalan tol, parkir. Nah, parkir itu termasuk retribusi. Tapi di kita itu terlalu banyak parkir liar, sehingga uangnya itu tidak sampai ke kas pemerintah. Nah, kemudian berikutnya adalah cukai. Nah, pita cukai ini adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, seperti yang paling populer itu cukai rokok. Kemudian pokoknya yang pita-pita itu cukai. Nah, itu adalah dipungut oleh pemerintah. Nah, kemudian ada bea masuk. Nah, ialah biaya yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri, sedangkan bea keluar dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang itu akan diekspor. Nah, bea masuk itu jadi kalau ada barang-barang ekspor itu kita tidak bisa langsung masuk ke Indonesia. Handphone dari luar negeri, dikirim dari luar negeri, maka nah ada kode IMEI kan. Nah, kode IMEI itu harus didaftarkan dulu ke Kemenperin atau Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kalau HP tersebut dari luar negeri maka dikenakan bea masuknya. Nah, kalau tidak terdaftar berarti HP tersebut ilegal atau yang seperti kita kenal itu adalah barang-barang black market dari pasar gelap. Nah, kemudian sumbangan. Nah, sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Nah, pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat pembayaran sumbangan. Nah, contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Kemudian sumbangan-sumbangan kalau di tempat-tempat sekitar untuk pembangunan fasilitas-fasilitas darurat atau untuk sumbangan-sumbangan eh, sebagian orang saja. Jadi yang diminta sumbangan itu, jadi tidak semuanya dimintai sumbangan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian kita lihat di sini ada tabelnya. Nah, secara ringkas, jadi ada perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pertama, dari dasar hukumnya, pajak itu undang-undang. Nah, kalau pungutan resmi lainnya, seperti tadi retribusi dan lain sebagainya itu adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian bisa juga peraturan kepala daerah, dan lain sebagainya. Kemudian balas jasanya, nah kalau pajak itu balas jasanya itu tidak diterima secara langsung. Sedangkan kalau pungutan resmi lainnya itu dapat diterima secara langsung. Jadi kita bayar saat itu, kita merasakan manfaatnya saat itu juga. Nah, kalau pajak kan tidak. Kita bayar saat ini, manfaatnya bisa dirasakan nanti, bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Nah, jadi tidak bisa kita rasakan secara langsung. Kemudian dari objeknya itu pajak itu bersifat umum. Nah, kalau pungutan resmi lainnya itu
Tidak semuanya. Jadi, tidak semua, hanya orang-orang tertentu saja. Kalau pajak kan, tidak kenal usia kan. Misalkan, pajak pertambahan nilai, kalau kita beli sesuatu, kan semua orang bisa beli kan. Misalkan kita ke minimarket, nah minimarket di situ kan ada PPN misalkan 10%, atau kita di apa, di di kafe-kafe gitu, kita beli kopi, kemudian ada pajaknya 10%. Nah, itu pajak itu bersifat umum. Nah, kalau pungutan terselai misalnya retribusi, nah orang-orang tertentu saja yang merasakan manfaatnya gitu. Kemudian atau yang ditarik bayarnya gitu kan. Parkir ya orang yang sudah parkir di situ ya bayar retribusi parkir gitu kan. Kemudian kalau pajak juga itu sifatnya memaksa berdasarkan sifat. Nah, kalau pungutan resmi lainnya, jadi sesuai kebijakan pemerintah, ini tidak ada paksaan. Jadi artinya tidak memaksa semua orang itu harus bayar pajak. Nah, kalau atau maaf bayar bayar pungutan resmi lainnya kayak retribusi dan lain sebagainya. Kalau pajak itu harus semua. Orang yang sudah berpenghasilan dia wajib bayar pajak. Nah, kemudian orang yang belanja dia wajib bayar pajak. Kemudian sanksinya, kalau sanksinya itu sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Misalkan kalau pajak itu bisa kalau kita tidak bayar pajak itu nanti bisa dikenakan denda. Nah, misalkan bayar pajak kendaraan motor atau PKB, pajak kendaraan bermotor, kalau misalkan kita telat bayar kan nanti didenda. Nah, denda besarannya sesuai aturan perundang-undangan. Kemudian kalau pungutan resmi lainnya itu sesuai kebijakan pemerintah sanksinya. Nah, beda-beda. Kemudian jatuh tempo. Nah, jatuh temponya itu sesuai tahun pajak. Nah, kalau yang retribusi itu sesuai dengan pemakaiannya, atau pungutan resmi lainnya itu sesuai dengan pemakaiannya. Nah, ini berikutnya ini adalah beberapa asas pemungutan pajak. Nah, yang sering muncul asal pemungutan pajak ini adalah dari pendapatnya ini, Adam Smith. Di soal-soal SBM juga, ini pajak itu biasanya muncul, walaupun hanya satu soal. Karena di SBM itu kan banyak sekali materinya dari kelas 10 sampai kelas 12, tapi hanya diringkas menjadi 15 soal saja. Total ada 24 bab, kurang lebih 24 bab dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah, yang dimasukkan hanya 15 soal saja. Jadi membagi-baginya memang susah juga. Nah, yang pertama itu adalah asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Nah, ini yang dikemukakan oleh Adam Smith tentang asas pemungutan pajak atau yang biasa kita kenal the four maxim. Yang pertama asas equality, di atas keseimbangan, atas keseimbangan atau asas keadilan. Nah, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara itu harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Misalkan di pajak penghasilan itu ada penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Nah, ada PKP, ada PTKP. Nah, jadi orang-orang, tidak semua orang yang berpenghasilan itu dikenakan pajak. Nah, jadi ada batasnya, ada batasnya. Jadi negara juga harus adil. Orang-orang yang penghasilannya tinggi maka dikenakan tarif pajak yang atau bayar pajaknya itu tinggi juga sesuai dengan tarif. Nanti kita akan menghitung, mungkin di pertemuan berikutnya menghitung tentang menghitung pajak. Jadi kita harus asas equality ini, wajib pajak itu ada penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi ada batasnya. Nah, kemudian asas yang kedua, asas certainty. Ya, ini atas asas kepastian hukum. Nah, seperti tadi dijelaskan di atas ini, dasar hukumnya ini adalah undang-undang. Nah, pungutan pajaknya itu harus berdasarkan undang-undang. Sehingga bagi yang melanggar itu akan dikenakan sanksi hukum. Karena apa? Karena dia melanggar undang-undang. Nah, kemudian berikutnya itu adalah
asas convenience of payment atau asas pengunduhan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Nah, pajak itu harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Nah, saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Ini di sisi lain kita ketika mendapatkan penghasilan udah ditungguin sama pajak, bayar pajak nih, bayar pajak, atau kita dapat hadiah, nah, harus pajak kan, lumayan gede juga nih pajak dari hadiah. Nah kemudian yang keempat ini asas efisiensi. Asas efisiensi atau asas ekonomis. Nah, biaya pengunduhan pajaknya diusahakan itu harus sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pengunduhan pajak itu lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Nah, makanya nanti kita di pertemuan berikutnya akan menghitung nih. Ketika penghasilan kita 100 juta atau 1 miliar per tahun, berapa yang harus kita bayarkan ke negara? Berapa harus kita bayarkan ke negara dalam berupa pajak? Efisienkah? Ini menurut WZ Logan. Kita skip. Nah, ini jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya juga kita bagi lagi menjadi 2. Yang pertama pajak langsung dan kemudian pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung ini dia tidak bisa dilimpahkan ke orang lain. Jadi pajak itu harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Nah, kita misalkan punya penghasilan kita itu tidak bisa dilimpahkan pajaknya ke orang lain, maka yang harus bayar pajaknya adalah kita sendiri. Makanya setiap tahun itu harus ada lapor pajak. Kemudian bumi dan bangunan, rumah dan tanah kita itu pajaknya itu harus dibayar oleh kita. Nggak mungkin kan rumah ini ditempati oleh kita, pajaknya dibayar tetangga. Kecuali rumah itu rumah kontrakan, punya tetangga. Nah, kemudian pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu yaitu adalah pajak itu bisa dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Misalkan pajak pertambahan nilai. Nah, misalkan itu kan seharusnya pajak itu ketika pajak pertambahan nilai itu kan menjadi ditetapkan ke produsen kan. Nah, tapi karena ini merupakan pajak tidak langsung, jadi produsen bisa melimpahkan beban pajak itu kepada konsumen sehingga harganya itu jadi lebih tinggi karena pajak. Misalkan harga awal barang sepatu sebelum pajak itu adalah 150.000. Kemudian dikenakan pajak 10%, PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, itu pajaknya menjadi atau harganya menjadi 165. Seperti itu. Kemudian pajak yang kedua atau yang berikutnya adalah berdasarkan sasaran atau objeknya. Yang pertama itu ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, kalau pajak subjektif itu adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan. Nah, kemudian pajak kekayaan. Nah, jadi pajak penghasilan juga itu masuk kepada pajak langsung, kemudian juga masuk kepada pajak subjektif. Berikutnya pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Nah, contoh pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau pajak subjektif itu jadi memperhatikan, kalau misalkan pertama pajak penghasilan. Nah, itu memperhatikan berapa besar penghasilan yang kena pajak. Kalau misalkan penghasilan kita di bawah penghasilan kena pajak atau pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Tetapi kalau misalkan penghasilan kita ternyata dalam 1 tahun itu lebih besar dari ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita diwajibkan untuk membayar pajak. Kelebihannya itu kelebihan dari sisa penghasilan kita itu dikenakan pajak. Nanti untuk lebih jelasnya di pertemuan berikutnya kita hitung-hitungan. Kemudian yang objektif ini misalkan kita punya tanah 1 hektar.
Nah, tepatnya 1 hektar. Nah, itu kan tanah harus dibayar pajak. Nah, tapi ketika kita akan membayar pajak, ternyata uangnya itu kita sedang tidak punya uang karena imbas corona. Nah, mau tidak mau kan pajak itu harus dibayar sejumlah harga tanah itu. Jadi pajak dari masing-masing daerah itu beda-beda harga, tergantung harga tanah. Kalau pajak tanah misalkan. Nah, kemudian pajak berdasarkan siapa yang memungut, itu ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalau pajak pusat itu oleh pemerintah pusat. Nah, contohnya dipungut oleh Dirjen Pajak. Kemudian contoh dari pajak pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini PP penjualan barang mewah ini contohnya adalah penjualan mobil. Nah, kemarin kita mulai periode Maret Maret sampai Mei itu untuk pembelian mobil di bawah 1.500 cc itu tidak dikenakan pajak, alias 0%. Jadi harga dari pabrik misalkan 160 juta, ya udah harganya 160 juta, tidak ada tambahan pajak. Nah, kemudian ada pajak daerah. Nah, pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Nah, contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, dan pajak reklame. Nah, kalau kita sering taat bayar pajak, berarti kita sedang secara tidak langsung sedang memajukan daerah kita. Nah, daerah kita melalui pajak. Karena pajak ini kan nanti akan banyak digunakan untuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya, pembangunan kitanya. Oke. Sampai di sini pertemuan kita, pembahasan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.